Apa kabar sahabat Hantari? Kembali di Hantari Academy, tempat kita sama-sama belajar hal-hal penting seputar mental health, well-being, dan essential life skill. Di video ini kita masih akan membahas tentang growth mindset. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan simak video Hantari sebelumnya tentang apa itu growth mindset dan bagaimana cara mengembangkannya dengan menjinakkan apa yang disebut fixed mindset. Ini asli keren banget. Tapi belum menjamin growth mindset otomatis akan langsung berkembang. Untuk itu, growth mindset perlu di-trigger, perlu dipacu dan distimulasi supaya terus muncul. Cara menstimulasinya antara lain dengan menetapkan goal atau tujuan dengan menggunakan growth mindset. Apa artinya ini? Yang khas dari penetapan tujuan dengan growth mindset adalah kita menetapkan goal atau tujuan dengan didasari keinginan untuk berkembang yang lebih besar dibandingkan rasa takut. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya rasa takut terus langsung hajar bleh aja segala sesuatunya. Bukan gitu ya. Rasa takut atau khawatir akan tetap ada. Takut gagal, takut kecewa, takut mempermalukan diri sendiri, dan it's okay. Rasa takut akan tetap ada untuk menjaga kita, membuat kita berhati-hati dan melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan. Tapi saat keinginan kita untuk berkembang bisa lebih kuat, walaupun sedikit saja bedanya, mungkin cuma 1% aja ya lebihnya dibandingkan rasa takutnya, pada saat itulah growth mindset kita punya kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, buat memancing growth mindset ini keluar, kita bisa tanya sama diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa tujuan spesifik yang mau saya capai? Dan apa yang membuat hal ini penting buat saya? Hasil apa secara spesifik yang mau saya tingkatkan pencapaiannya? Kemudian, apa yang mau saya kembangkan dari diri saya? Pengetahuan, skill, kebiasaan, atau attitude apa? Nextnya, setelah kita menetapkan tujuan, pastinya kita perlu membuat rencana yang jelas. Karena tujuan tanpa rencana yang jelas itu namanya cuma angan-angan. Jadi kita perlu rencanakan secara jelas kapan dan bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. Yang khas dari perencanaan berdasarkan growth mindset adalah dalam menetapkan tujuan dan perencanaannya, kita tidak hanya membuat rencana yang besar atau jangka panjang atau secara umum aja gitu. Tapi rencananya dipecah menjadi tujuan dan rencana aksi yang kecil-kecil. Istilahnya baby goal, baby plan, dan baby step. Tujuannya biar kita nggak ngerasa tujuan kita itu kejauhan atau terlalu susah. Dan supaya kita bisa cepet dapet quick wins atau kemenangan-kemenangan kecil yang cepat. Dari satu baby goal ke baby goal berikutnya, selangkah demi selangkah, kita akan merasakan tingkat kepercayaan diri kita meningkat dan growth mindset kita akan berkembang. Step selanjutnya supaya growth mindset kita bisa terus berkembang adalah kita perlu membangun kebiasaan growth mindset. Mengembangkan growth mindset itu bukan sebuah peristiwa yang cuma perlu dilakukan sekali terus berhenti setelah merasa berhasil. Tapi sesuatu yang perlu dilakukan terus-menerus, di-maintain, dan terus diperkuat sampai jadi habit atau kebiasaan kita. Membangun growth mindset pada dasarnya adalah tentang membangun kebiasaan berpikir atau mental habit. Gimana caranya? Ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Pertama, setiap hari, setiap bersiap-siap beraktivitas di pagi hari, biasakan bertanya pada diri sendiri. Apa ya kesempatan belajar dan berkembang yang bisa saya dapatkan hari ini? Kedua, ingat-ingat gimana sih ciri-ciri orang dengan growth mindset. Gimana sikapnya dalam menghadapi tantangan, menerima feedback, dan seterusnya. Nah, bayangkan diri kita itu sebagai perwujudan dari orang dengan growth mindset tadi. Bayangkan identitas diri kita sebagai orang yang memiliki growth mindset. Yang ketiga, lakukan growth mindset review. Bisa tiap beberapa bulan atau setiap tahun. Jadi di sini kita mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset? Apakah kita sudah bisa melihat tantangan sebagai peluang? Dan apa yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan diri? Kemudian gimana hasilnya?
Cara berikutnya untuk mengembangkan growth mindset adalah kita nggak harus melakukan ini sendirian loh. Cari teman-teman yang juga ya menurut kita mempunyai growth mindset atau pingin ngembangin growth mindset mereka juga. Kita juga bisa gabung sama komunitas yang bisa ngajak kita berkembang dan nggak gampang ngejudge orang yang berbeda dari mereka. Kita bisa bikin kolaborasi, bikin project bareng sama teman-teman ini. Bangun network di mana kita bisa saling ngedukung. Cara berikutnya, carilah mentor atau coach yang peduli sama kita, yang bisa bantu kita untuk explore diri kita sendiri, bisa ngebantu kita ngebuka pikiran kita dan kasih feedback yang tepat. Kalau memungkinkan, kita bisa cari mentor atau coach profesional. Kalau belum memungkinkan, ya coba cari dari orang-orang di sekitar kita yang menurut kita cukup qualified. Cara lainnya adalah dengan mencari inspirasi atau motivasi dari orang-orang yang sudah sukses dengan perjuangan mereka. Kita bisa baca biografi mereka, ngikutin pikiran-pikiran mereka di sosmed, blog, atau seminar. Kita juga perlu antisipasi kalau prosesnya nggak akan mulus terus. Akan ada saat-saat fixed mindset kita itu bakal muncul lagi dan muncul lagi. Akan ada saat kita ragu, saat kita tidak berhasil mencapai apa yang kita harapkan. Pada saat itu yang bisa kita lakukan adalah sabar dan trust the process. Enjoy the process. Keep learning and growing. Ikuti terus Hantari Academy ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.